Keesokan harinya mereka dibuat terkejut dengan kematian orang-orang suku Yi. Mereka mencurigai bahwa itu adalah ulah dari hewan spiritual. Di sini ketua suku Du meminta Qinli menemui Dewa Suci untuk meminta bantuan, karena dirinya yang memegang pelakat suku Suantian. Akan tetapi Qinli berbohong tentang pelakat itu, karena pelakat tersebut Goyu yang menemukannya di sebuah jalan, bukan utusan langsung dari Dewi Suci. Maka dari itu ia hanya mengiyakan saja permintaan dari ketua suku Du. Singkat cerita, Qinli bertemu dengan Yanxin yang terlihat sangat sedih. Ia menunggu Suan yang tak pulang-pulang, entah di mana keberadaannya. Ternyata Suan berada di desa terpencil. Ia menjadi pusat perhatian orang-orang di sana karena pakaian yang aneh. Sudah jelas di sana musim semi, akan tetapi ia berpakaian musim dingin. Kemudian ia membeli pakaian. Setelah keluar dari toko itu, ia dirampok oleh seseorang. Di sisi lain, Yanxin kedatangan seseorang. Ia menyangka bahwa itu adalah Suan. Pada malam harinya, Goyu beserta Qinli dan Yanxin mereka makan malam bersama dan minum-minum. Akan tetapi Yanxin terlalu mabuk berat, sehingga Goyu membuatnya pingsan. Namun saat Goyu mengantarkan Yanxin pulang ke rumah, ternyata yang digendongnya bukanlah Yanxin, melainkan hewan pemakan spiritual. Mendengar itu, Qinli mendatangi Yanxin dan membangunkannya, lalu menanyakan kemana saja ia semalaman ini. Yanxin berkata pada saat itu ia bertemu dengan seorang perempuan. Setelah itu ia tidak ingat apa-apa lagi. Seketika itu juga Qinli dan Goyu menyadari bahwa hewan pemakan spiritual itu ada di sekitar mereka. Di sini Qinli menemui Yuxi. Akan tetapi Yuxi bersikap aneh dan hendak menciumnya. Takut hilap, ia pun cabut dari sana. Lalu ia menceritakan kejadian barusan kepada Goyu. Mereka mencurigai bahwa hewan pemakan spiritual sedang menyamar sebagai Yuxi. Saat sedang berbincang, tiba-tiba Tingyu datang menemui mereka. Dengan cepat Qinli mengembalikan plakat yang ia temukan. Namun Tingyu menyadari bahwa hewan pemakan spiritual berada di suku Ling dan menyamar sebagai Yuxi. Qinli menanyakan kepada Tingyu bagaimana cara menyelamatkan Yuxi. Di sini Tingyu berkata bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkannya selain membunuhnya. Sudah jelas Qinli tidak memperbolehkan hal itu. Keesokan harinya, Qinli meminta Goyu menemui Boli demi meminta bantuan untuk menyelamatkan Yuxi. Dalam perjalanan Goyu bertemu dengan Yuxi. Seketika ia ragu apakah itu Yuxi yang asli atau bukan. Lalu Yuxi mendekati Goyu dan langsung menciumnya. Dan benar saja, ternyata itu bukanlah Yuxi, melainkan hewan pemakan spiritual. Seketika itu juga Goyu dibuat tidak sadarkan diri. Ia tahu bahwa Goyu juga menyukai Yuxi. Bahkan ia berencana untuk menjadikan Goyu sebagai salah satu pengikutnya di sekte iblis. Di suku Ling, Qinli menepati janjinya untuk menikahi Yuxi. Karena itu adalah sebagian dari rencana mereka untuk menyelamatkan Yuxi. Pada saat pelaksanaan pernikahan, Qinli akan melemparkan sebuah segel mantra untuk mengetahui identitas sebenarnya, yaitu hewan pemakan spiritual. Agar semua warga mengetahui bahwa yang di depan mereka bukanlah Yuxi yang asli. Lalu Qinli melemparkan segelnya dan mengatakan pada semua orang di sana bahwa Yuxi adalah jelmaan hewan pemakan spiritual. Sudah jelas semua orang terkejut mendengar itu.
Ting Yu tiba-tiba muncul dan menyerang semua orang di sana. Namun ternyata itu adalah hewan pemakan spiritual yang menyamar sebagai Ting Yu. Bahkan ia sudah mengetahui bagian dari rencana Qin Li. Ia juga berniat membunuh semua warga yang ada di suku Ling beserta Qin Li. Ting Yu yang asli pun telah tiba dan langsung menyerang hewan jahat tersebut. Akan tetapi ia gagal menangkapnya karena iblis tersebut sempat melarikan diri. Kejar-kejaran pun tidak terelakkan. Seketika itu Ting Yu terkena ilusi iblis tersebut. Dalam ilusinya, Ting Yu teringat masa lalunya bahwa ia menyukai seseorang yaitu Gong Muli. Namun kalian beserta teman kalian termasuk saya akan dibuat terkejut. Ternyata wajah Gong Muli sangat mirip dengan Qin Li, bahkan kekuatannya pun sama. Tiba-tiba Qin Li memukulnya sehingga ia tersadar. Di sini Qin Li berniat membunuh Ting Yu. Karena berkat rencananya Qin Li menjadi malu kepada Yushi dan ayahnya, terutama menimbulkan bencana bagi para warga. Seketika itu juga salah satu dari mereka menyadari bahwa iblis itu menyamar sebagai pasukan di sana. Lalu iblis itu kabur dari sana. Tidak tinggal diam, Ting Yu beserta pasukannya langsung mengejar iblis itu dan berhasil menggiringnya ke dasar jurang. Ternyata Ting Yu mengetahui bahwa di dasar jurang tersebut dapat menyegel iblis itu. Akan tetapi dugaannya sama sekali ternyata salah. Iblis tersebut mampu menggunakan kekuatannya. Secara tiba-tiba Qin Li datang dan menyerang iblis itu. Ia memanggil petir di langit untuk menyambar mereka berdua. Akhirnya ia dapat mengalahkan iblis tersebut. Namun ia harus merelakan dirinya karena ia juga ikut mati jika tersambar petirnya sendiri. Beruntung ia diselamatkan oleh Yanxin, sementara Yanxin tersambar oleh petir tersebut. Scene berpindah, dengan memperlihatkan Yushi dan Qin Li berada di suatu tempat. Ternyata Qin Li ini adalah seorang dewa perang yang bernama Gong Muli. Sedangkan Yushi adalah sang dewi. Mereka tidak boleh bersatu. Jika bersatu, maka dunia akan hancur. Sayang sekali kita belum bisa mengetahui yang sebenarnya siapa mereka berdua, karena ini adalah sebagian ingatan dari Qin Li. Jasad Qin Li dan Yanxin sama sekali tidak ditemukan. Sang mengatakan bahwa mereka berdua telah mati bersamaan dengan iblis itu. Pada malam harinya, Goyu datang ke tempat Qin Li dan Yanxin mati. Ia meratapi tanah yang hangus terbakar itu dan bersedih karena terlambat membantu kedua sahabatnya itu. Selesai membuat nisan, tiba-tiba iblis itu berada di belakangnya. Ia memberikan Goyu sebuah cincin yang bisa membuat Goyu Selesai membuat nisan, tiba-tiba iblis itu berada di belakangnya. Ia memberikan Goyu sebuah cincin yang bisa membuat Goyu menjadi lebih kuat. Merasa tidak punya kekuatan, plus dihasut-hasut, maka Goyu pun menerima tawaran itu dan mengambil cincinnya. Seketika itu juga iblis pemakan spiritual itu pun hancur. Di sisi lain, Sang sedang patah hati karena merasa dimanfaatkan saja oleh Ting Yu. Lalu ia melihat seorang pria ditampar oleh pacarnya. Melihat itu, Sang teringat perbuatan Ting Yu pada dirinya. Ia pun mengikuti wanita tersebut, namun wanita itu telah menyadari. Langsung saja Sang menampar wanita itu dalam kondisi mabuk. Terjadilah perdebatan kecil yang berujung membuat Sang malu sendiri. Ternyata perempuan tersebut adalah Dewi Si. Ia sengaja membuat berita palsu atas kematiannya.
agar ia terbebas dari statusnya sebagai seorang dewi. Ia ingin menjadi orang biasa saja karena sudah bosan menjadi seorang dewi. Akan tetapi sang tidak mengenali dirinya. Keesokan harinya, Suan kembali ke suku Ling, sehingga semuanya pun gembira dengan pulangnya Suan. Ia juga datang bersama Lili dan Aseng. Mereka berdua berasal dari perguruan lembah 7 penangkal. Kemudian mereka dipersilakan masuk. Di sini Aseng mengetahui kalau Yusi memiliki penyakit racun api yang sangat sulit disembuhkan. Ia menawari Yusi untuk ikut dengannya ke lembah 7 penangkal demi mengobati penyakitnya itu. Jika tidak segera diobati, bisa dipastikan Yusi akan mati. Keesokan harinya mereka semua dibuat terkejut dengan kemunculan Kinli yang ternyata masih hidup.